warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Rumah Ramadan yang dirahmati Allah, dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum tentang tingkatan sabar. Sabar adalah salah satu terapi penyakit hati. Kata sabar mudah diucapkan, namun untuk menerapkannya dalam kehidupan butuh kesungguhan. Salah satu keutamaan sabar adalah ketika seseorang yang mendapat musibah dapat menghadapinya dengan sabar, maka Allah akan menaikkan derajatnya dan menyediakan pahala baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan cobaan atau ujian yang berat di luar batas kemampuan umatnya. Maka dari itu, kita harus bersyukur ketika Allah memberikan ujian. Itu adalah tanda bahwa Allah masih menyayangi umatnya. Pemirsa Rumah Ramadan yang dirahmati Allah, sabar itu ada 3 macam, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah, yaitu ketika bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sholat 5 waktu setiap hari dikerjakan tanpa mengeluh sedikit pun. Sesibuk apapun tetap mengerjakannya. Sesakit apapun penyakit yang diderita, selama akal masih berfungsi, sholat tetap menjadi kewajiban. Saat bulan puasa, selama sebulan penuh bersabar menahan segala ujian lapar dan dahaga di siang hari. Dalam hal ibadah, semua dilakukan dengan senang hati tanpa ada rasa berat dalam menjalaninya. Pemirsa, ketaatan itu terdapat rasa berat dalam jiwa dan badan, sehingga butuh adanya kesabaran dan dipaksakan. Sabar yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Pemirsa Rumah Ramadan, ingatlah bahwa jiwa seseorang biasa memerintahkan dan mengajak kepada kejelekan, maka hendaklah seseorang menahan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Hati mungkin tergoda untuk berbuat maksiat. Ada keinginan untuk melanggar larangan-larangan yang sudah digariskan agama. Hanya saja kita dituntut untuk bersabar pada semua itu. Seseorang harus menahan diri dari dorongan-dorongan syaitan sampai dia tidak lagi mengerjakannya. Dan tentu saja harus dengan pemaksaan diri dan menahan diri dari hawa nafsu. Tingkatan sabar yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir atau ujian. Takdir adalah sebuah ketetapan Allah, dari takdir yang baik sampai takdir yang buruk. Seorang muslim wajib menerimanya. Dia tidak boleh protes dengan takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Karena setiap takdir yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Ketika seseorang muslim tertimpa takdir yang buruk, semisal saja musibah sakit atau kematian, ingatlah bahwa para rasul memiliki cobaan yang jauh lebih berat dibandingkan kita semua. Oleh karena itu, Allah perintahkan kita untuk meniru para rasul dalam hal bersabar. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap harus disikapi dengan sabar. Hati harus qanaah atau menerima ujian tersebut. Yakinlah, ujian yang diberikan kepada setiap makhluk sudah disesuaikan dengan kadar kemampuan yang dimiliki.
Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya melebihi batas keimanan yang dimiliki. Tiap-tiap hamba tingkat keimanannya tidak sama, sehingga tingkat ujiannya juga berbeda. Semakin tinggi keimanan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula ujian yang akan diberikan. Demikianlah 3 macam kesabaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Semuanya memiliki tingkatan keutamaan yang berbeda tergantung masing-masing orang. Ada yang lebih utama bersabar dalam menjauhi maksiat, dikarenakan lebih sulit baginya dibandingkan untuk melakukan taat. Ada pula yang lebih utama bersabar dalam takdir Allah, dikarenakan lebih sulit baginya dibandingkan untuk menjauhi maksiat. Perlu kita pahami bahwa ketika ujian itu bisa dilewati dengan baik, tanpa mengeluh, bersabar, dan menikmati apa yang Allah berikan, semua ujian yang kita lalui akan membuat kita lebih mendewasakan diri. Pemirsa Rumah Ramadan yang dirahmati Allah, sabar itu bentuk kemampuan pengendalian diri sebagai sikap yang mencerminkan kekokohan jiwa seseorang. Semakin tinggi kesabaran yang dimiliki, maka semakin kokoh juga imannya. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah kita dalam kebaikan dan juga ketaatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.